pegang pundaknya sebelah kanan. Sahabatku, izinkan aku menyampaikan pesan sebelum engkau pulang. Pesannya, berdakwahlah. Bismillah. Baik. Sebelum mulai, bagaimana kita kalau ambil pertemuan ini menjadi momen pertemuan kerekatan persaudaraan? Setuju? Caranya Bapak Ibu harus masuk ke dalam, Bapak-bapak, kemudian buat sop dan pegang paling depan terlebih dahulu. Jadi monggo dibuat barisan, dipenuhi dulu seperti sholat. Kemudian yang kedua, pegang pundaknya yang depan dan seterusnya. Ya, maju lagi. Yang di luar kami persilakan masuk, insya Allah cukup. Ini ilmu supaya cukup. Monggo, barisan kedua maju lagi. Pastikan di sebelahnya ada temannya. Maju lagi terus, Pak. Ya, maju lagi. Maju lagi, Bapak yang di belakang, maju lagi. Terus lagi, ya. Kalau sandaran itu 60 tahun ke atas, kalau masih muda maju lagi. Ya. Ini masih kosong, boleh maju lagi, Bapak. Terus. Mohon kerjasamanya yang di luar tadi banyak, monggo maju lagi. Ya, sahabat yang di luar, ya. Yang pertama yang dilakukan, maju lagi, Kang. Nah, ini ketua-ketua semua. Yang pertama, salami kanan kirinya, sebutkan namanya dan katakan aku bahagia. Ya, salami kanan kirinya. Ya, maju lagi boleh, Kang, maju lagi. Ya. Kemudian yang kedua, angkat tangannya, ibu-ibu juga ikut, pegang pundaknya sebelah kanan. Ya, itulah kenapa harus baris. Ya, pegang pundaknya sebelah kanan. Ikuti kata-kata saya sambil dipegang. Sahabatku, saudaraku, pagi ini sewindu sudah, biker Subuhan Jogja. Kita pastikan kita sehidup sesurga. Jalani hidup kita dengan bahagia. Dirimu sahabatku, teman berjuang sampai husnul khotimah. I love you. Gantian sebelah kirinya dipegang. Nah, ibu-ibu ikut aja. Sahabatku, ku doakan panjenengan tambah sukses, tambah selamat, tambah sehat, tambah sugih, tambah silaturahim, surga tempat kembalinya. Amin. Sambil ditepuk, oke. Penyegaran kedua, hadap kanan gerak. Ya, pegang pundaknya yang depan. Iya. Ya, silakan diisi, yang di luar boleh gabung. Kalau saya bilang hujan rintik-rintik, lakukan pemijatan. Hujan rintik-rintik. Sambil dipijat, ikuti kata-kata saya. Sahabatku, ku doakan rangkaian kebaikan kita semakin panjang, bekal hidup kita semakin banyak, perjalanan yang ditempuh menebar kebaikan. Ku pastikan, ku siap bersamamu, tidak hanya di jalanan, namun dalam perjalanan baik.
Izinkan aku memberikan pijatan terbaik. Monggo 30 detik pijat, turun ke bawah, terus ke bawah. Iya, Masya Allah. Pijat luar biasa. Iya, bagus. Balik kanan, gerak. Supaya adil. Ibu-ibu lakukan aja. Iya. Ikuti kata-kata saya. Sahabatku, matur nuwun, pijatannya, persaudaraannya, ternyata kita guyub rukun, saklawase sampai jannah. Kudoakan niat panjenengan, doa panjenengan, impian panjenengan, Allah wujudkan, Allah kabulkan. Tidak lupakan saya. Pijatan hari ini spesial. Saya datang untuk panjenengan. Oke. Hadap kanan, gerak. Silakan salami kanan kirinya, ucapkan matur nuwun. Ya, izin tidak usah lama ya, kita diskon aja 15 menit cukup. Ya, yang penting ini namanya motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menyiapkan dunia untuk kita, sementara kita disiapkan oleh Allah bukan untuk dunia, melainkan untuk surga. Allah telah siapkan Islam aturan hidup terbaik. Allah telah siapkan Al-Quran pedoman hidup terbaik. Allah telah siapkan Rasulullah Muhammad SAW teladan hidup terbaik. Dan Allah telah siapkan sahabat-sahabat terbaik yang hari ini berada dalam Baikes, ya, terutama yang sedang milad, Baikes Subuhan Jogja, yang hidup dalam perjalanan namun disatukan dalam subuhan. Itulah indahnya. Dan Yogyakarta adalah miniatur surga yang tercecer ke bumi. Maka siapa saja yang ke Yogyakarta, dia sebetulnya ingin berlama-lama, betah rasanya. Karena Jogja adalah miniatur Indonesia yang didesain oleh Allah dari gunung sampai laut. Maka hari ini Yogyakarta telah menjadi tujuan wisata nomor 1 di Pulau Jawa. Maka bersyukur teruslah kepada Allah, karena Allah punya waktu terus-menerus bersama kita, sementara kita punya waktu untuk Allah kadang-kadang saja. Begitulah Allah perhatiannya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dipertemukan di masjid yang sama, menghadap Allah Tuhan yang sama, mengikuti Rasulullah Muhammad yang sama, disatukan dalam organisasi yang sama, yang sewindu 8 tahun ini milad. Tagline-nya luar biasa. Apa itu? Membumikan ilmu, melangitkan iman, dan melangkah dengan amal. Berarti ilmu harus masuk ke dalam diri kita harus naik dengan iman, dan teruslah melangkah dalam setiap kebaikan dengan amal soleh. Masya Allah, takbir. Kemudian salawat dan salam kita sambungkan kepada Rasulullah, pribadi agung teladan kita, yang di akhir hayatnya yang dipikirkan adalah kita semua. Sehingga hari ini saya punya nasib, ya, satu bait: dirindukan, dipersiapkan, diperjuangkan, bertemu Rasulullah. Kita ulangi: dirindukan, dipersiapkan, diperjuangkan, bertemu Rasulullah. Pegang sebelah kanannya. Dirindukan, dipersiapkan, diperjuangkan, bertemu Rasulullah.
Jika Rasulullah ada, maka beliau senyum melihat kita. Ya, pemuda, calon pemuda, mantan pemuda, ini rata-rata pemuda semua berada di masjid. Maka yang sama-sama kita hormati tadi, Pak Bupati sudah kundur, padahal saya sudah nyiapin pantun untuk beliau. Enggak apa-apalah, pantunnya saya sampaikan. Jati di taman dipandang indah, membuka mata selalu merekah. Cakepnya mana? Bupati Sleman teladan kita, semoga berkah dan selalu amanah. Amin. Pantun yang kedua spesial. Pak Mamat, Pak Ibad, Pak Duduk makan tempe, ditambah jadah dapatnya mudah. Selamat milad sewindu BSC, bertambah berkah rezekinya berlimpah. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat dari berbagai kota, dan Ustadz Farhan Harim ini beliau ya luar biasa. Juga Pak Budi ini juga Masya Allah guru-guru kita ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Izinkan kami menyampaikan tentang filosofi perjalanan ya, perjalanan hidup kita. Jadi hari ini izinkan saya menyampaikan ada kata-kata yang menarik. Jadikanlah hari ini hari yang indah. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Allah selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Bersemangatlah, terus berjuanglah. Hidup itu sangat indah. Hidup bukanlah suatu tujuan, melainkan perjalanan. Jalanilah hidup ini dengan JSN, jalani, syukuri, nikmati. Boleh kita ulang? Jalani, syukuri, nikmati. Maka kita ini hobinya adalah melakukan perjalanan, betul? Dalam perjalanan ada ujungnya. Setiap perjalanan ada turunan, ada tanjakan, ada datarnya. Dan kapan perjalanan yang paling indah? Sesungguhnya perjalanan ketika mendaki. Kenapa? Karena semua pendaki, termasuk pendaki Gunung Merapi, kalau dia terus mendaki, maka ujungnya di mana? Di puncak. Maka barang siapa yang sedang hidupnya hari ini merasakan dalam perjuangan, kadang kita merasakan kelelahan, kadang kita harus terus tidak boleh berhenti, sesungguhnya kita sedang ada di level mendaki. Maka berbahagialah, karena inilah cara Allah memberikan kekuatan kepada kita, karena ujung dari perjuangan adalah puncak kebahagiaan. Takbir. Sehingga memang hidup itu disiapkan oleh Allah untuk berjuang. Kita datang ke dunia diperjuangkan oleh ibu kita, betul? Dalam kehidupan kita juga harus berjuang untuk bisa berdiri. Lalu setelah berjalan kita harus berjuang lagi untuk berlari. Setelah kita bisa berlari, kita harus terus berjuang memberi kepada banyak orang. Sehingga puncak dari perjalanan hidup kita adalah berada dalam doa yang sering kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dalam perjalanan itu kita terbagi menjadi 3 waktu. Ada namanya masa lalu, apa? Ada namanya masa sekarang, apa? Dan ada masa depan. Kalau kita ditanya kita sedang hidup di mana? Masa sekarang. Apa itu masa lalu? Masa sekarang yang segera ditinggalkan itulah masa lalu. Dan masa yang ada dalam pikiran setelah dijalani itulah masa sekarang. Maka hidup kita tidak pernah bertemu dengan masa depan, karena setiap yang kita datangi masa depan itu berubah menjadi masa sekarang. Kemarin kita bilang, ayo kita kumpul di Masjid Al-Abrar, merayakan, bersyukur milad BSD Sewindu. Dan hari ini kita tidak lagi menyebut masa depan, tapi kita sedang menyebut
hari ini, masa kini. Lalu kita bilang lagi, silakan lakukan perjalanan wahai para ketua di masing-masing daerahnya, mulai hari besok dan seterusnya. Itulah masa depan. Berarti waktu terbaik kita kapan? Hari ini. Maka izinkan saya menyampaikan tentang perjalanan. Mari kita lihat motor kita, ada spionnya? Itulah yang disebut masa lalu. Maka spion itu kecil. Jangan sering-sering kita melihat masa lalu, supaya tidak berubah jadi guru sejarah. Ya, selain guru sejarah, bicaralah masa depan. Maka kalau naik motor, yang terlihat adalah masa depan. Allah letakkan matanya di depan. Maka kita harus konsentrasi dari mana kita berasal, hendak kemana kita menuju, untuk apa kita datang ke dunia, dan apa bekal kembali. Betul? Kemudian selanjutnya dalam perjalanan, agar kita sampai ke tujuan, kita harus punya bahan bakar. Betul? Apa bahan bakar itu? Ketaatan dan amal soleh. Semakin taat kepada Allah, semakin banyak amal solehnya, semakin punya kekuatan energinya untuk sampai ke tujuan. Tujuan terdekat hidup kita apa? Husnul khotimah. Itulah terminal awal kita. Tujuan terjauh kita apa? Bertemu Rasulullah di surganya Allah. Wahai para bikers, siapa yang rindu bertemu Rasulullah di surga? Maka bawalah diri ruhaninya, tinggalkan bikers, tinggalkan motor-motornya di dunia, dan seberangilah perjalanan hidup dengan amal soleh. Siap? Takbir. Kemudian ada gas. Apa itu dan apa itu rem? Gas itu digunakan ketika kita melihat ada kebaikan. Gaspol. Apa? Kalau ada kesempatan menebar kebaikan, mengajak kebaikan, gaspol. Jangan kebalik. Begitu diajak subuhan, ngerem. Diajak sholat 5 waktu, ngerem. Diajak sedekah, ngerem. Diajak maksiat, ngegas. Inilah. Ya, maka kita harus bertobat, merubah arah. Jadi kalau jalan itu sudah lurus, rumusnya jalan terus. Jalan lurus, jalan terus. Apa? Jalan lurus, jalan terus. Kalau sudah di jalan yang Allah tetapkan, gaspol. Kapan ngerem? Ketika ada godaan-godaan berbuat dosa. Rem. Apa? Rem. Rem. Jadi tidak boleh kita kebalik dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya, perjalanan kita kalau naik motor tidak indah kalau tidak ada boncengan. Betul? Maka ajaklah orang lain, ajaklah istri, sahabat, anak untuk satu kendaraan menuju surga. Maka sebagai para ayah yang dominan, dilantik oleh mertua menjadi menantu. Betul? Ketika salaman, mertua bilang, aku sudah didik anakku bertahun-tahun, dibimbing ibunya di dalam kandungan, disekolahkan sejak TK, kemudian SD, SMP, bahkan pesantren dan kuliah. Sekarang engkau datang melamar anakku, aku percaya kepadamu, bawalah anakku sampai ke surga beserta keturunanku. Aku percaya engkau. Lalu kita terima kasih wahai mertua, aku terima anaknya dan hartanya. Masya Allah. Ya. Oh, anaknya dan pahalanya. Masya Allah. Maka di akhir perjalanan kita, Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai pengingat untuk kita semua, kalau begitu ada pepatah yang sangat indah hari ini. Apa itu? Hidup itu singkat, perjalanan masih panjang, persiapan pendek. Kita ulangi. Hidup itu singkat, perjalanan masih panjang, persiapan pendek. Apa yang harus kita lakukan? Menggunakan rumus skala prioritas. Skala prioritas itu apa? Ikuti Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa mengikuti Allah dan Rasulnya, dunia semesta untukmu. Angkat tangan yang mau kaya raya. Rumusnya adalah ikuti maunya yang punya dunia. Betul? Kalau mau zuzah, nestapa, sengsara, merana, gelisah, galau dan merana, rumusnya mudah, ya. Maka tinggalkan apa yang Allah mau, tinggalkan apa yang Rasulullah mau, maka kita akan ketemu kehidupan yang zuzah dan zulit. Apa? Zuzah dan zulit.
Begitu juga perjalanan. Kalau kita taat aturan, lampu-lampunya, lampu merahnya kita stop, lampu kuning tanda bersiap, diikuti ya aturan perjalanannya, kita selamat dari berangkat sampai tujuan. Tapi kalau kita banyak melanggar di perjalanan, bisa jadi bukan sampai ke tujuan, tapi sampainya ke tengah sawah, bahkan rumah sakit. Betul? Maka pesan hari ini sahabat-sahabat sekalian, teruslah melakukan perjalanan, karena perjalanan kita masih panjang. Masih ada episode alam barzah, ada episode alam akhirat, tapi penentunya semua adalah dunia. Maka di antara hukum kesuksesan adalah sefrekuensi menuju Allah. Maka baik kesubuhan Jogja sudah ada kata tengah, yaitu subuhan. Dan ukuran sukses seseorang bukan diukur dari jam berapa tidurnya, tapi diukur dari jam berapa bangunnya. Maka barang siapa sudah bisa menaklukkan dirinya, lalu dia berbaris di hadapan Allah, di masjid-masjid Allah, dia sudah punya predikat mendapatkan dunia dan seisinya, karena dia sudah merangkul qobliyah subuh ditambah subuh, berarti sudah mesra dengan Allah. Kalau sudah mesra dengan Allah, saatnya kita bertebaran. Para penumpang yang terhormat, pesawat kita harus mendarat bersama BSJ Airlines. Saya selaku pilot penerbangan di pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah pesawat kita dengan seluruh penumpang dari berbagai kota telah mendarat di Bandara Perubahan Diri. Mari kita takbir, alhamdulillah. Baik, angkat tangannya, pegang pundaknya sebelah kanan. Sahabatku, izinkan aku menyampaikan pesan sebelum engkau pulang. Pesannya, berdakwahlah. Dakwah itu suci. Dakwah adalah panggilanku. Aku sanggup dakwah benar. Dakwah itu rahmat. Dakwah adalah terima kasihku. Aku sanggup berdakwah tulus. Dakwah itu amanah. Dakwah adalah tanggung jawabku. Aku sanggup dakwah tuntas. Dakwah itu seni. Dakwah adalah kesukaanku. Aku sanggup dakwah kreatif. Gantian pegang sebelah kiri. Semangat lagi. Dakwah itu ibadah. Dakwah adalah pengabdianku. Aku sanggup berdakwah sungguh-sungguh. Dakwah itu anugerah. Dakwah adalah kehidupanku. Aku sanggup berdakwah hebat. Dakwah itu kehormatan. Dakwah adalah kewajibanku. Aku sanggup berdakwah unggul. Sahabat, mari kita jadikan motor-motor kita jalan dakwah kita. Aku yakin engkau yes oke. Yes yes yes. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada ketua-ketua ya. Kalau di sini tadi luar biasa ketua-ketua, MC yang luar biasa, takbir, masya Allah. Kemudian tadi Pak Anies juga dan semuanya yang hadir. Dan saya mengundang Bapak Ibu kalau ke Yogyakarta silakan mampir ke Masjid Al-Alim, Jalan Kaliurang KM 16,5, jalur ke Kopi Klotok. Itu kami sebagai ketua takmir dan penerima wakaf masjid tersebut ya. Jadi Pak Pahan ini salah satu pembicara kami, Ustaz Arif juga. Silakan mampir, kami buka lantai 2 24 jam. Jadi kalau sahabat-sahabat ke Jogja nanggung mau masuk hotel, jam 2 malam masuklah Hotel Islam Al-Alim. Kami sediakan minuman 5 jenis. Ada kopi, ada teh, air cup, air galon, dan air wudhu. Jadi ada 5 ya.
kami siapkan itu jenis. Setiap Ahad pagi ada pengajian gitu, silakan. Subuhannya dulu pernah juga ya di Masjid Al Alim, tahun berapa itu Pak Agus? Gitu pernah di sana. Jadi kalau ke Yogyakarta ada saudara baru namanya Ismail Hermana di Masjid Al Alim. Kalau bawa rombongan satu elep, bawa rombongan satu HIS, silakan kontak. Boleh bermalam di lantai 2, bapak-bapaknya di lantai 1. Kami sudah ready ya, karena ada sahabat-sahabat kami yang tinggal di situ. Maka sambung silaturahim. Saya lahir di Majalengka, Jawa Barat. Maka sebagai penutup, eling-eling mangka eling, rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan baik, lamun kasasarnya lampah, nafsu numata kaduhung, badan anu katempuhan. Ngertos boten? Mana ini Ciamis, mana Ciamis? Ngertos? Eling-eling mangka eling, sadar-sadar dalam hidup sampai benar-benar sadar. Rumingkang di bumi alam, hidup di dunia itu bergerak dan berpindah. Dharma wawayangan baik ibarat wayang yang digerakkan dalang, maka maha dalang kita adalah Allah. Betul? Lamun kasasarnya lampah, kalau kita salah melangkah, salah jalan, nafsun itu diri yang menyesal, badan yang kena hukuman. Maka dari itu teruslah bertobat, teruslah eling bersama orang-orang yang lurus di jalan Allah. Makatan yang bisa saya sampaikan, hatur nuhun, insyaallah langsung ke Purwokerto ini ya, melakukan perjalanan ke Batu Raden. Kami ada pembekalan untuk para duta syiar Baitullah di sana. Sukses selalu. Nanti kalau turun jangan lupa mampir ke Masjid Al Alim. Hanya sekedar ngopi 1 sendok boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.